Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholawatullahi wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim fadzakir wa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul adzim. Jamaah sholat asar soho jamaah rutin pengajian hari Rebu di Masjid Al-Mahkamah ini insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya limpahan nikmat, rahmat soho pertolongannya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka pengajian rutin. Begitu, kalau tulisannya itu pembinaan mental, berarti mentalnya ada yang kurang bagus, makanya harus dibina ini. Nah itu kata Gus Idam, wongnya ya teko aja. Nah ini ya, karena rahmat Allah lah, pertolongan Allah lah, kita bisa berkumpul di sini. Seandainya Allah tidak memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita, mungkin kita juga tidak bisa hadir di sini, walaupun kita kadang-kala ada di sini, ada di lingkungan sini, begitu ya. Ini yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu disanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita semua. Kita semua berharap semoga nanti di yaumil qiyamah itu kita mendapat syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga kalinya terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk kultum di hadapan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mohon maaf saya agak ndredeg-ndredeg sedikit. Jadi saya itu kalau ceramah yang pertama itu ndredeg begini, kurang pede. Itu kalau yang hadir, yang mendengarkan mustameknya ini para ustadz. Seperti di sini ini kan hampir 99 ini ustadz semua. Ya, yang perempuan ustadzah, masya Allah. Ini kan itu rada ndredeg ngono. Kuwatire sing diomongne kuwi lho engko ora genah. Ya. Yang kedua itu di hadapan guru. Biasanya kita ini ceramah itu di hadapan guru itu ya agak sedikit ndredeg begitu atau kurang pede. Nah, yang ketiga ini ceramah di hadapan mertua. Itu biasanya begitu. Tapi ada yang pede itu ceramah di hadapan mertua, malah mertuanya itu diceramai. Ya, entek ngamek kurang golek. Mergo njaluk warisan ra dikeki. Walah kebangetan maratuwa kok diceramai wis dikeki
Anake wedok ora melok ngramut, ora melok ngopeni, gedhe langsung kena digawe. Gedhe kena dinikmati kok cik nyeramahi maratuwa ngoten nggih. Ya jamaah rahimakumullah. Mohon maaf kalau nanti apa yang saya sampaikan kurang berkenan. Saya tidak ceramah, tapi tadi saya menyitir ayat Al-Quran itu fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi kita semua ini memang harus sering-sering mendengarkan ceramah, mendengarkan pengajian, ya lewat apapun, ya lewat TikTok, lewat Google, sekarang ini ya termasuk lewat begini, ini memang penting. Karena bagaimanapun ceramah atau memberikan peringatan kepada kita ini sangat bermanfaat. Ya, pasti ada labetnya, pasti ada bekasnya. Sedikit apapun ceramah itu pasti bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang yang tidak beriman itu diceramai yo ngentai biasanya gitu. Oh, yo ngentai biasanya. Tapi kalau orang yang beriman itu diceramai atau dinasihati itu Masya Allah, itu termasuk ya mikir-mikir. Aku mang lah kok ceramah Pak Yai kuwi oh nggih bahasa Indonesia. Oh alah ceramahnya Pak Yai tadi lah kok podo karo aku nek salat kok gurung tertib gitu misalkan. Mesti ya angen-angen. Wah, ada tapi yang kalau ndak beriman begini, wah ceramahnya Pak Yai mengenai aku. Itu istilah. Ya, ceramahnya itu menyinggung dia katanya. Tapi kalau orang yang beriman mendapat peringatan itu senang. Ya Allah, saya masih diingatkan. Semoga saya tidak kesasar begitu ya. Sebab orang yang tidak pernah sama sekali mendapat nasihat, mendapat ceramah, mendapat petunjuk itu kesasar. Sasar itu ibaratnya ya ndak jalan itu ndak bener gitu. Jamaah rahimakumullah, saya akan menceritakan belum ya. Oh ya ini masalahnya karena sudah mendapat ini ya, akhirnya ya walaupun belum 7 menit itu sudah terasa lebih dari 7 menit ya. Iya gini. Jadi saya akan menceritakan yang sebenarnya itu kita itu kan apapun ibadah yang kita lakukan itu kan harus mencontoh Rasulullah. Begitu kata beliau ya, kata beliau Pak Yai Rifan begitu. Jadi minimal ya mencontoh sahabat-sahabat Rasulullah. Lah ada sahabat Rasul itu namanya Sa'ban. Sa'ban itu rumahnya dengan masjid itu kira-kira masjidnya Rasul itu kira-kira perjalanan 3 jam. Tapi Sa'ban itu adalah dari sahabat sekian banyak itu memang kurang terkenal. Tapi beliau itu rajin sekali untuk berjamaah. Sehingga sebelum muadzin itu apa itu? Ya adzan, sahabat Bilal itu adzan. Dia itu sudah hadir dan duduk di pojokan masjid. Kalau sini ya seperti Pak Rifan begitulah ya. Ini sebelum adzan itu sudah duduk di pojokan masjid situ Pak Rifannya. Ini bukan. Oh enggak tahu. Saya mohon maaf kalau Pak Rifan saya enggak tahu. Tapi yang jelas itu tahu saya itu beliau itu zikir dan wiridan termasuk iktikaf. Sama dengan Sa'ban tadi. Oh itu ya. Rumahnya 3 kilo perjalanan
sebelum Bilal adzan sudah di situ. Masya Allah. Padahal kita ini yang dekat dengan masjid kadangkala ya. Itu opo adzan meh mari itu belum ke masjid. Nanti kalau sudah qomat ya itu lari-lari ke masjid, menjelang imam itu rukuk baru dia datang langsung ikut rukuk. Begitu Pak. Begitu. Lah Sa'ban itu tidak begitu, tadi seperti itu. Sampai Rasulullah itu terkesan, masalah ini sahabat yang luar biasa. Lah salah satu waktu itu subuh, itu Sa'ban itu tidak kelihatan sholat jamaah. Ya, Sa'ban itu tidak kelihatan sholat jamaah. Akhirnya setelah sholat subuh itu Kanjeng Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, para sahabat, kalian tahu di mana Sa'ban tadi ya? Kok enggak kelihatan jamaah? Nggih, Rasulullah memang tidak jamaah, tidak ada tadi. Loh, ada yang tahu informasinya? Apa beliau sakit? Apa gimana? Oh, tidak tahu Rasulullah. Lah siapa yang tahu rumahnya Sa'ban itu, Pak Sa'ban itu? Oh, saya tahu Rasulullah. Rumahnya mana? Rumahnya jauh Rasulullah. Dari sini itu 3 jam. Terus nanti kalau kita ke sana, kita mau ke sana ya, lihat itu ada apa Sa'ban kok enggak jamaah, biasanya enggak pernah absen. Jauh Rasulullah, sudah apa-apa. Ayo kita bersama-sama ya, setelah sholat subuh Rasulullah bersama jamaahnya itu jalan kaki menuju rumahnya Sa'ban. Ternyata setelah dodok-dodok lawang Assalamualaikum. Itu istrinya itu jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka itu, Masya Allah, Rasulullah kesini. Iya, ini loh saya ini mau mencari informasi Pak Sa'ban tadi kok tidak jamaah. Oh iya Rasulullah, mohon maaf Pak Sa'ban ini tadi meninggal dunia. Sebelum subuh itu sudah meninggal dunia. Jadi beliau itu tidak sholat jamaah itu karena meninggal dunia. Ya kalau kita bisa merasakan pada diri kita masing-masing, kita tidak jamaah itu karena apa? Mungkin ada yang tidak berjamaah main gaple, mungkin main catur. Wonge teko yoan ngene iki. Nah itu bukan yang di sini yang saya omongkan tuh orang-orang yang di Ngalengkondrojo sana. Jadi pewayangan di sana, bukan di sini. Kalau di sini nggak ada. Ya mesti begitu ya. Masya Allah. Loh, terus oh gitu ya. Terus istrinya itu manggani Rasulullah dan tanya, Gusti Rasul, saya khawatir Pak Sa'ban tuh jangan-jangan tidak husnul khotimah. Loh, ada apa wong beliau ahli ibadah kok tidak husnul khotimah? Iya, sebab pada waktu sakaratil maut itu begini dia itu. Aduh, kok tidak jauh sekali begitu. Loh, padahal itu sakaratul maut itu kok begitu. Mestinya kan la ilaha illallah dan sebagainya. Lah yang kedua, aduh, kok tidak yang terbaik yang saya berikan. Begitu. Nah, terus yang ketiga, aduh, kok tidak semuanya yang saya berikan. Lah itu loh, Gusti Rasul saya khawatir Sa'ban itu tidak husnul khotimah. Oh begitu, akhirnya Rasul itu
membaca suatu ayat yang ayat itu menjelaskan mengenai tentang apa itu Sa'ban yang seperti itu. Begini ya Bu, Pak Sa'ban ini husnul khotimah. Itu begini, Pak Sa'ban tadi itu kan bilang yang pertama itu sakaratul maut itu aduh kok tidak jauh sekali. Itu beliau itu rajin jamaah ke masjid itu kan perjalanan 3 jam. Setelah beliau pada waktu sakaratul maut itu kan ditunjukkan video oleh Allah mengenai tentang keutamaan dan kebaikan sholat berjamaah datang lebih dahulu. Itu ditunjukkan sebegitu indah, akhirnya Sa'ban itu merasa kok tidak jauh sekali rumahnya. Padahal sudah 3 jam perjalanan itu beliau masih merasa kok tidak jauh, lebih jauh. Kalau lebih jauh itu kan pahalanya itu lebih baik. Begitu. Ini kata Rasul kepada istrinya. Istrinya sedikit agak lega. Terus yang kedua kalinya itu aduh kok tidak yang terbaik yang saya berikan. Pada waktu Pak Sa'ban itu mau berangkat ke masjid, beliau itu di tengah-tengah jalan ya itu ketemu seorang tua yang mau ke masjid juga karena hawanya dingin, dia itu semaput. Ngerti semaput? Pingsan. Dia itu semaput. Akhirnya bajunya Sa'ban yang double. Sa'ban itu biasanya kalau ke masjid bajunya double. Yang dalam itu yang bagus, yang luar itu agak jelek. Apalagi kondisinya dingin. Sana Madinah itu kalau pas dingin ya dingin sekali, luar biasa dingin. Kalau panas ya panas sekali, itu pas dingin. Akhirnya Sa'ban itu melepas bajunya yang luar, itu yang kurang bagus tuh dikemulkan atau diberikan kepada Pak Tua itu. Sehingga Pak Tua itu sedikit bisa lumayan tidak kademen, tidak cetatuen. Kademen. Akhirnya juga bisa diajak jamaah ke masjid. Loh, itu loh Sa'ban itu diberikan oleh Allah itu karena namanya alam barzah itu kan alam kubur itu kan riyadun min riyadil jannah wa riyadun min riyadil niron. Itu masih gambaran pertamanan surga. Gimana? Begitu. Loh, itu loh. Ya seperti itu. Nanti dengan saya ya Pak begitu. Lah itu akhirnya gimana? Akhirnya Masya Allah, padahal itu baju yang kurang bagus. Seandainya bajuku yang bagus tadi, pahalanya lebih bagus. Nah, yang terakhir, tadi begini, Sa'ban tuh bilang, aduh, kok tidak semuanya. Nah, pas Pak Sa'ban itu makan bersama dengan keluarganya, makan roti, kalau di sana kan umumnya roti, kalau di sini nasi. Lah itu ada orang yang totok-totok, itu peminta totok-totok itu akhirnya dibukakan Sa'ban pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, saya ini 3 hari tidak makan, mohon maaf kalau ada makanan saya minta. Akhirnya oleh Sa'ban roti yang tinggal 1 tadi itu diparuh, yang separuh untuk keluarganya, yang separuh untuk si peminta itu. Nah akhirnya peminta itu berterima kasih dan akhirnya kenyang. Lah seperti itulah gambarannya orang yang bersedekah. Orang yang ibadahnya sudah bagus tapi masih merasa kurang bagus. Itu memang nanti kita semua itu di akhirat itu bukan yang ibadahnya yang tidak bagus atau tidak ibadah.
ibadahnya yang bagus saja itu semuanya itu nanti akan merasa akan merasa kurang baik. Jadi itu. Nah, itu ada 3 hal. Yang pertama, orang yang mati itu merasa kurang baik. Amalnya itu yang pertama itu mengenai sedekah. Itu di dalam surat Al-Munafikun. Nanti mohon maaf saya tidak hafal semuanya. Nanti ini Pak Haji Ali bisa lihat itu pada pada Al-Munafikun ya, pada ayat ke-10 itu bla 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 itu fa'asodako iya minasolihin. Kenapa aku masih hidup itu kok tidak bersedekah dan menjadi orang yang saleh, orang yang bagus itu. Nah, begitu. Ada yang itu di dalam surat Mukminun ayat 99 sampai 100. Nah, itu juga begitu. Dia merasa kecewa mengapa waktu hidup di dunia itu tidak melakukan suatu kebaikan. Nah, itu ada juga di dalam surat Al-Fajr. Nah, itu ayat berapa? 24 atau berapa, nanti bisa dilihat semua itu yang saya sebutkan tadi. Itu orang-orang yang merasa dirinya itu pada waktu hidup itu kurang menikmati, kurang meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, saya kira seperti ini yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Yang penting marilah kita bersama-sama sepanjang masih hidup, karena kita ini mohon maaf pasti mati. Setiap hari ada ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau di grup HT Hakim Tinggi se-Indonesia itu rata-rata yang mati itu, yang diucapkan innalillahi, yang didoakan itu rata-rata umurnya itu setelah pensiun. Nah, ini ya, jadi yang mau pensiun dan nanti setelah pensiun itu hati-hati itu. Nah, memang itu rata-rata ya umurnya itu rata-rata setelah pensiun 2 tahun, 3 tahun sampai lebih itu meninggal dunia. Ada juga yang sebelum pensiun juga begitu ya. Nah, ini jangan senang-senang yang sebelum pensiun ini. Jangan-jangan Israel itu mau mencabut nyawa kita. Makanya kita harus bersiap-siap lebih dulu. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.